Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah raya. Walaupun itu masih di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita Bapak Ibu. Karena apapun yang kita lakukan di pagi hari yang indah ini, itu untuk kita bertemu dengan Tuhan. Kita sangat bersyukur, kita bisa membawa keluarga kita bersama-sama, suami, istri, dan anak-anak satu di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini, karena kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah tangga kami masing-masing, melakukan ibadah yang luar biasa. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap rumah tangga yang sudah menjunjung tinggi ibadah di pagi hari yang indah ini. Kuatkan kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu dan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu berasal daripada kebenaran akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung saja membacakan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tema dari bacaan kita pada pagi hari yang indah ini adalah kita kuat karena Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari yang indah ini sungguh sangat pendek sekali. Hanya ada 9 kata, tetapi maknanya luar biasa. Ini merupakan motivasi, ini merupakan nasihat dan anjuran dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana di dalam mengiring mereka akan Tuhan Yesus, mereka tidak boleh lemah. Mereka harus benar-benar kuat, dan kekuatan mereka itu harus kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini juga kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang tidak kuat lagi. Tidak kuat bukan karena sakit, tidak kuat bukan karena kekurangan ekonomi, tetapi tidak kuat lagi untuk mengiring Yesus. Ya. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat bahwa tiba-tiba saja banyak saudara kita yang awalnya sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang awalnya sungguh-sungguh untuk berserah kepada Tuhan, yang awalnya sungguh-sungguh mengajak orang banyak untuk datang kepada Tuhan, tetapi tiba-tiba saja menghilang. Menghilangnya itu pun bukan menghilang yang biasa-biasa saja, istilahnya tidak ibadah seminggu, tidak ibadah 2 minggu, tetapi hilang, yaitu tidak lagi beribadah berbulan-bulan. Bahkan kita banyak mendengar mereka beralih keyakinan. Padahal mungkin masalahnya sepele. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ini adalah kehidupan yang dialami oleh banyak orang. Sehingga di dalam hikmat yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang mengiring Yesus sepanjang dan seumur hidupnya, secara khusus pada saat itu adalah jemaat di Efesus, mereka tidak boleh lemah. Walaupun banyak tantangan demi tantangan yang mereka alami, mereka harus kuat, mereka harus terus bersandar dalam kekuatan Tuhan, karena tantangan itu bukan fisik dengan fisik lagi, tetapi tantangan itu adalah kedagingan mereka sendiri, yaitu tantangan yang berasal dari roh-roh jahat yang tidak terlihat oleh mata sendiri, tetapi roh yang disebut dengan supranatural, di mana
Roh itu melayang-layang di udara. Dan roh itu memiliki kerajaan yang sungguh sangat tersusun rapi. Sehingga bisa mempengaruhi setiap orang. Dan orang yang bersandar di dalam roh itu, maka dia akan binasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bagian kita juga. Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Adakah kita benar-benar bertahan dalam mengiring Yesus? Tetapi sebelum kita mempertanyakan, sebelum kita melihat bagaimana orang lain mengiring Yesus, maka kita perlu memikirkan, apa sih yang menjadi perjuangan saya supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan? Apa yang harus saya lakukan supaya saya kuat di dalam Tuhan? Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak kuat, maka benteng yang pertama yang harus kita pikirkan, yang tidak perlu kita jadikan menjadi momok dalam kehidupan kita, yang pertama adalah jangan tawar hati di masa kesesakan. Mari kita baca Bapak Ibu di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan ini adalah firman yang diberikan kepada Yosua. Firman Tuhan langsung berbicara kepada Yosua. Ketika Yosua diberikan satu kepercayaan, tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel, melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Karena pada saat itu Musa sudah meninggal dan Yosua dipilih oleh Tuhan untuk melanjutkan tanduk kepemimpinan itu. Dan firman Tuhan menjelaskan bahwa level daripada kerohanian Yosua ini sudah tahan uji, di mana Yosua memiliki karakter yang sangat-sangat teguh. Yosua memiliki karakter yang sangat tegas dan memiliki yaitu kehidupan doa yang luar biasa. Bukan hanya kehidupan doa yang luar biasa, tetapi memiliki roh Tuhan yang selalu memimpinnya setiap hari. Dan apapun yang dilakukan oleh Yosua, tetap dia berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita, kok bisa ya selevel Yosua bisa tawar hati ketika memimpin, menerima mandat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bukankah Yosua adalah salah satu tokoh yang luar biasa imannya, salah satu tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan, tetapi kenapa bisa ciut dan bisa tawar hati? Rupanya ini adalah momok yang dilihat Tuhan, yang didapati Tuhan di dalam kehidupan kepemimpinan Yosua. Firman Tuhan berkata bahwa ada 3 tantangan yang dihadapi oleh
Joshua ketika mau merebut tanah Kanaan. Tantangan yang pertama adalah tantangan dari dirinya sendiri. Di mana Joshua melihat bahwa dia tidak mampu. Joshua melihat bahwa dia tidak secerdas orang lain. Tantangan yang kedua adalah tantangan dari bangsa Israel yang tidak mudah untuk diatur. Tidak mudah untuk dipimpin. Selalu saja membantah dan membantah. Kalau kita membaca, memahami, yaitu perjalanan bangsa Israel, di mana mereka dipimpin oleh seorang tokoh yang luar biasa lembut hatinya, yaitu Musa. Tetapi mereka juga sanggup melawan Musa. Bahkan sanggup mengatakan kepada Musa, ngapain kita dibawa di padang gurun ini untuk mati? Lebih baik saya hidup kembali ada di kota Mesir daripada saya mati di padang gurun ini. Bayangkan Bapak Ibu. Setiap hari mengeluh dan mengeluh. Nah, ini adalah tantangan yang kedua yang dihadapi oleh Joshua. Tantangan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah tantangan menghadapi orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Firman Tuhan berkata bahwa bangsa-bangsa ini yang ada di sekitar kota Kanaan adalah kota yang kuat dan kota yang kejam. Raja-rajanya adalah raja-raja yang kejam. Dan melalui penglihatan para pengintai pada saat itu di dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Tiga tantangan ini muncul di dalam pemikiran Yosua dan membuat dia tawar hati. Tawar hati merupakan tantangan yang luar biasa. Tawar hati tidak terlihat oleh banyak orang. Tetapi yang merasakan adalah diri sendiri. Di mana tawar hati membuat setiap pribadi yang mengalami hal tersebut tidak lagi bergairah untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dia menarik dirinya seketika untuk tidak berjuang. Dan biasanya orang-orang yang tawar hati ini adalah orang-orang yang memang kalah mental. Sebelum berjuang sudah mengalami kekalahan. Nah, dari ini Tuhan melihat Joshua, bahwa Joshua sedang diintip, yaitu ketawaran hati. Sedang diintip oleh hati yang kecut. Hati yang lemah untuk berjuang. Tetapi setelah terjadi firman Tuhan, setelah firman Tuhan menegur si Joshua untuk pergi lagi, yaitu di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu apa yang dilakukan Joshua ketika kembali diperintahkan oleh Tuhan? Lalu Joshua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Puji nama Tuhan. Joshua mulai bangkit. Joshua mulai mengumpulkan para pasukan-pasukan,
para pemimpin-pemimpin yang saat itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dia mulai bergairah. Kenapa? Rupanya selama ini dia terlalu melihat dirinya, dia terlalu melihat tantangan dari bangsa Israel, dia terlalu melihat tantangan yang ada di luar daripada bangsa Israel. Dia tidak melihat bahwa ada kuasa yang luar biasa, bahwa di mana Tuhan akan terus menyertai dia, dimanapun dia membela, dimanapun dia menginjak tanah itu, Tuhan tetap menyertai dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah keempat kalinya firman Tuhan yang diberikan kepada Joshua. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sangat menguatkan, yaitu kepemimpinan daripada Joshua. Joshua adalah seperti kita, ya, manusia biasa. Tetapi ketika dia mengandalkan firman Tuhan, maka dia menjadi bangkit kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang berserah kepada Tuhan bukan tidak mudah untuk digoda. Justru orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, kekuatan iblis untuk menggoyangkan imannya sungguh sangat kuat. Tetapi ketika anak-anak Tuhan berserah terus kepada Tuhan, maka kekuatan iblis itu akan hancur, binasa. Oleh karena apa? Oleh karena roh yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan lebih besar roh Tuhan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketawataran hati memang salah satu momok bagi tantangan kita untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Bisa saja ketawaran hati itu berasal dari lingkungan kita, berasal dari luar lingkungan kita, berasal dari situasi yang sekarang ini seperti situasi pandemi COVID. Walaupun kita masih dalam situasi ya PSBB transisi, tetapi terkadang situasi itu masih mencekam. Kita tidak bisa leluasa untuk melakukan hal-hal yang membuat kita bergairah, membuat kita lebih cepat untuk maju. Kita masih takut untuk bertemu dengan banyak orang, kita masih takut untuk bertemu dengan tetangga kita, kita masih takut. Mendengar di salah satu tempat ada yang meninggal karena COVID, kita masih merasakan takut. Dan ketakutan itu membuat kita tawar hati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Amsal pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Nah, ini dia Bapak Ibu yang membuat kita tidak boleh memperjuangkan ketawaran hati, walaupun itu dia mampir di dalam kehidupan kita seketika. Walaupun kita ditantang oleh ekonomi, walaupun kita ditantang oleh hal-hal yang membuat kita semakin buruk, tetapi kita harus ingat bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Seperti Joshua ketika dia mau berjuang merebut tanah Kanaan, firman Tuhan menegur dia, Joshua, jangan engkau tawar hati, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, karena aku ini Allahmu, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, benar firman Tuhan ini. Memang kalau kita tawar hati, aduh semuanya lemah,
Apa yang mau kita lihat semuanya itu negatif. Apa yang mau kita lakukan semuanya tidak bisa maju. Sangat lemah sekali. Dan ini adalah trik iblis untuk menjatuhkan kita. Sehingga kita tidak lagi melihat kuasa Tuhan itu besar. Kita tidak bisa lagi melihat hal-hal yang indah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang memiliki hal-hal seperti begini. Sudah mulai tawar hati. Sudah mulai lemah imannya. Ayo Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi ini sangat luar biasa. Apapun yang kita lakukan, situasi apapun yang kita hadapi, ingatlah firman Tuhan. Ingat Joshua, ya, tantangannya luar biasa. Tetapi ketika dia bangkit dari sejarah bangsa Israel, mereka tetap merebut tanah perjanjian itu. Dan mereka ada di dalam kelimpahan. Dalam firman Tuhan berkata bahwa mereka menikmati kelimpahan susu dan madu. Mereka bisa mengalahkan, yaitu orang Kanaan. Mereka bisa mengalahkan orang Het. Mereka bisa mengalahkan orang Amori. Mereka bisa mengalahkan orang Feris. Mereka bisa mengalahkan orang Hewi dan orang Yebus. Yang pada saat itu secara perawakan mereka seperti raksasa. Yang dimana kelakuan mereka saat itu sangat jahat sekali. Tetapi mereka bisa mengalahkannya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua yang kita lakukan ketika kita mau kuat di dalam Tuhan adalah tetap semangat dan mendekatlah kepada Tuhan. Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan sedikit ya, cerita dari 3 tokoh yang salah satunya tokoh yang menjadi panutan kita. Di dalam Rut pasal yang pertama sampai pasal yang keempat, di sana diceritakan yaitu sebuah keluarga dari kota Bethlehem menuju tanah Moab karena mereka melihat merasakan di kota Bethlehem mulai mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Ya, keluarga ini adalah keluarga Naomi, memiliki suami dan memiliki 2 anak. Pada saat mereka masih ada bekal, mereka mengambil keputusan untuk berpindah mengadu nasib di kota Moab. Dan mereka menetap di sana selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu suaminya meninggal. Dan kedua anaknya yang menikah dengan orang Moab, mereka juga meninggal. Dan akhirnya mereka tinggal bertiga, yaitu 2 menantu dan 1 Naomi. Tetapi kita melihat di sini bahwa Naomi di dalam perjuangannya untuk membimbing menantunya rupanya tidak kuat. Ya, kita melihat di sini bahwa Naomi menghadapi ketawaran hati. Yang kedua, Orpa juga sebagai menantu, dia memiliki yaitu karakter yang tidak kuat untuk mencari Tuhan. Sehingga ketika Naomi mengatakan, kembalilah kepada bangsamu karena anakku suamimu sudah meninggal, maka dia juga ikut mengambil keputusan itu. Tetapi kita melihat di sini yaitu Rut. Rut yang benar-benar teguh untuk mencintai, keyakinan daripada mertuanya untuk mencintai, mengenal Tuhan sesuai yang dikenal oleh mertuanya. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku,
Allahmulah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karakter Rut ini adalah karakter teladan bagi kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun pada awalnya Rut itu adalah bukan orang yang beriman, tetapi ketika dia mengenal Tuhannya daripada Tuhan Naomi sebagai mertuanya, maka dia benar-benar mencari wajah Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Rut sangat mencari wajahnya Tuhan. Rut sangat berseru kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhir daripada cerita kehidupan yaitu Rut, ya, di pasal yang keempat, dia dipinang, dia dinikahkan oleh pengusaha besar yang bernama Boas. Dan kita bisa melihat dan kita bisa membaca bahwa ketika dia mendapatkan anak, Naomi berseru kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Siapa yang memulihkan keadaan daripada Rut juga? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang dikenal oleh Naomi. Tuhan siapa yang dikenal oleh Naomi? Tuhan yang dikenal oleh Abraham. Tuhan Abraham itu siapa? Tuhan yang kita kenal sekarang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sebut adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Rut masih mengalami kelaparan? Apakah Rut masih mengalami kesedihan yang luar biasa? Sudah tidak. Ini adalah berkat dia ketika dia mencari dengan tekun wajahnya Tuhan. Dan ketika Rut mencari wajah Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan mempertemukan wajahnya kepada Rut. Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran kepada Rut. Tuhan memberkati Rut. Dan di dalam berkat Rut itu, maka mertuanya pun Naomi ikut terberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak panjang lebar untuk menceritakan kehidupan daripada Rut. Tetapi kita bisa melihat dari kehidupan Rut, firman Tuhan menceritakan dari keturunan Rut itu, maka lahirlah Isa Al-Masih, Yesus Kristus yang kita kenal sekarang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tekun mencari Tuhan bukanlah orang yang tidak beruntung. Tetapi dalam keadaan apapun, ketika kita mencari Tuhan, dalam situasi apapun, ketika kita tekun mencari Tuhan, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mungkin seketika orang lain menyepelekan kita, mungkin seketika orang lain melupakan kita, tetapi kita ingat firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau bagaikan anak yatim piatu. Aku akan menjadi bapa bagimu. Aku akan menjadi ibu bagimu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang bercerita kepada saya minggu-minggu ini. Ada banyak Bapak Ibu. Ya. Ada yang nelpon, ada yang ngechat. Mereka semua menceritakan tentang bagaimana mereka susah di wabah pandemi COVID ini. Mereka susah untuk kehidupan, untuk beli, untuk membayar kontrakan, bahkan untuk menyekolahkan anaknya. Sangat-sangat susah. Tetapi tidak ada bantuan yang
bisa kita berikan kepada mereka. Saya katakan kepada mereka, ibu kita masih punya firman Tuhan. Jangan tawar hati dalam kesesakan. Karena ketika kita tawar hati, maka kekuatan kita akan kecil. Dan yang kedua, kita harus ingat firman Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Roh yang ada di dalam kita ini adalah roh Tuhan, yang dimana roh Tuhan itu sungguh sangat besar untuk membuat kita kuat. Jangan tawar hati. Dan yang ketiga adalah, mari kita mencari Tuhan selagi Tuhan masih berkenan untuk menemui kita. Karena orang-orang yang tidak tekun mencari Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan kekuatan dari surgawi. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua kesimpulan firman Tuhan yang kita angkat di pagi hari yang indah ini. Yang pertama, janganlah kita tawar hati di masa kesesakan. Ingatlah bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Yang kedua adalah, tetaplah semangat mencari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian kita. Mari kita baca kembali bersama-sama firman Tuhan yang tadi kita baca. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, yang sudah kami dengar bersama. Kami sungguh percaya bahwa kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan lemah lagi, kami akan terus kuat untuk menata hidup kami di masa-masa transisi ini. Karena kami tahu bahwa pemulihan ekonomi, pemulihan keadaan keluarga kami, itu berasal daripada Tuhan. Dan kekuatan kami adalah kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati seluruh jemaat GP Adonai. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Sehingga terus mereka bersuka cita untuk menikmati hidup dari hari ke hari dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin.